Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku, pada kesempatan subuh hari ini Allah limpahkan karunia bisa bangun kembali di subuh hari ini, yang mudah-mudahan subuh hari ini 21 Februari 2023 limpahkan karunia keberkahan bisa lebih baik daripada hari-hari yang sudah kita lalui. Baiklah, langsung saja anak-anakku, kita masuk kepada pengajian berikutnya, di mana kita masih membahas, membaca, mempelajari tentang kisah-kisah nyata terkait dengan perbuatan ataupun berbakti kepada orang tua. Dan hari ini akan kita melihat cerita kisah seseorang bernama Alqamah, ya, di mana Alqamah ini adalah sosok yang taat beribadah, tapi karena sebab kedurhakaannya kepada orang tua sehingga menyebabkan dia sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Tapi lebih jelasnya kita akan melihat, mari kita baca ya. An-Nimroh As-Saniyah nomor yang kedua dari cerita ini. Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang seseorang kepada hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hahuna gulamun qadih tudiro." Di sini ada anak muda qadih tudiro yang sulit ataupun yang mendekati kematiannya. Mungkin boleh jadi sedang sakaratul maut, ya. Qadih tudiro, sedang mendekati kematiannya, sudah dekat kematiannya. Yuqalu lahu, diajarkan kepadanya, diberikan kepadanya ajaran untuk mengucapkan qul, katakanlah la ilaha illallah. Ucapkan kepadanya, dikatakan kepadanya qul, katakan, ucapkan la ilaha illallah. Fala yastati'u, tapi dia tidak mampu, tidak berkuasa ayyakulah untuk mengucapkannya. Qala, baginda Rasul bersabda, alaisa kana yaquluha fi hali hayatihi. Bukankah ucapan la ilaha illallah itu selalu dia ucapkan selama dia hidupnya? Qalu, para sahabat menjawab, bala, ya. Qala, lalu baginda Rasul bersabda, fama mana'ahu minha inda mautihi. Apa yang menghalanginya dari mengucapkan la ilaha illallah menjelang kematiannya? Qala, lalu beliau bersabda, panahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahadahu wa nahadna ma'ahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri, yang kemudian kami mengikutinya. Yang menceritakan ini di mana
Diceritakan satu ketika diadukan kepada Rasulullah ada seorang anak muda yang tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang kematiannya. Dan Rasulullah sendiri terheran-heran. Kenapa sampai ada orang yang tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah? Sehingga baginda Rasulullah SAW bangkit dari tempat duduknya, kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Panahadna ma'ah. Hatta atainal gulam, sehingga kami mendatangi anak muda ini. Pakola, lalu baginda Rasul berkata, ya gulam, wahai anak muda, kul, katakanlah la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Karena anak-anakku, orang di akhir kematiannya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, itu sudah menjadi jaminan masuk ke dalam surganya Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa, tidak mampu, tidak kuasa mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupannya, boleh jadi bisa dialamatkan dia menjadi orang yang su'ul khotimah. Na'udzubillah. Kul, ucapkan, wahai anak muda, la ilaha illallah. Pakola, lalu anak muda ini berkata, la astati'u, aku tidak mampu an aku laha, untuk mengucapkannya. Qala, baginda Rasul berkata lagi, walima, mengapa? Qala, lalu anak muda ini menjawab, bi'uquqi walidati, karena kedurhakaanku kepada kedua ibuku. Qala ahayatun hiya, ya anak muda, apakah dia masih hidup? Qala, na'am, ya Rasulullah. Qala, baginda Rasul berkata lagi, bersabda lagi, ahdiruha, hadirkan ibunya ke sini. Ahdiruha, datangkan ibunya ke sini. Fahadarat, lalu ibunya hadir di tempatnya anak muda ini. Faqala, lalu baginda Rasul berkata kepada ibunya ini, Aro'aiti, apa pendapatmu, Ibu? Lau anna naron uhjibat, kalau sekiranya api dinyalakan. Fakila laki, lalu dikatakan kepadamu, ilam tasfa'ilahu, kalau sekiranya engkau tidak memaafkannya, qadafnahu bihadihinnar, kami akan lemparkan dia ke neraka ini, ke api ini. Maaf, ya. Qalat, lalu ibu itu berkata, idan kuntu asfa'ulah, kalau begitu biar aku akan memaafkannya. Inilah kasih sayang seorang ibu. Sedurhaka apapun anak, ketika anak itu mau dibakar oleh api karena tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah, karena Rasulullah sudah memberikan penjelasan, mengajarkan kepada kita anak-anak, orang yang tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke neraka. Maka di dunia saja udah bakar aja dulu dari sini. Jadi mau dibakar gitu ya. Fakila idan qalat idan kuntu asfaulah. Kalau begitu ya udah,
saya memaafkan dia. Qala, lalu baginda Rasul bersabda lagi, fa ashhidillaha ta'ala wa ashhidina, jadikanlah Allah sebagai saksi dan jadikanlah kami sebagai saksi, annaki qadraditi anhu, bahwasanya engkau ibu telah meridhoinya. Faqalat, ibu itu berkata, Allahumma, ya Allah, ini ushiduka, aku menjadikanmu, wa ushidu rasulaka, dan aku juga menjadikan saksi rasul bagi rasulmu, anni qadraditu an ibni, bahwasannya aku telah meridhoi anakku. Faqala, lalu baginda Rasul berkata lagi kepada anak muda ini, ya gulam, wahai gulam, kul, katakanlah, la ilaha illallah. Ucapkanlah olehmu, la ilaha illallah. Faqala, lalu anak muda ini mengucap, la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahilladzi qad anqadahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya melaluiku dari api neraka. Ya Rasulullah, demikian anak-anakku, begitu cerita bagaimana akibat daripada durhaka kepada orang tua, baik itu kepada ibu ataupun kepada ayah. Dan di antara akibat itu adalah menghalangi seseorang untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Nah, apa kedurhakaan daripada orang atau anak muda ini yang konon ini adalah bernama Alqamah. Fata amali ayatuhal bintul azizatu, maka renungkanlah wahai anakku yang mulia, anakku putriku yang mulia, hadihil kisah ini. Ta'lami, engkau mengetahui, ya, anna uquqal walidaini, bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu sababun, ya, menjadi penyebab lisu'il khatimah, penyebab akhir yang buruk, akhir yang tidak baik, atau su'ul khatimah. Wal iyadu billahi minha, dan berlindunglah untuk tidak kita berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat durhaka kepada orang tua. Wal iyadu billah, kepada Allah, berlindunglah kepada Allah dari hal itu. Ya. Nah, wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, ya, anna Alqamata, bahwa Alqamah ini, nah ini yang dimaksud dengan anak muda ini adalah Alqamah. Anna Alqamata kana rojulan solihan. Alqamah ini adalah anak yang soleh, seorang anak muda yang soleh. Kasirus sholat, banyak melakukan, mendirikan sholat. Wasyam, dan juga berpuasa. Bukan hanya itu, wassodaqah, dan juga bersedekah. Walakinnahu, akan tetapi, manafa'ahu dalika, ibadah-ibadah kesolehannya, sodakohnya, puasanya, ya, sholatnya itu tidak bermanfaat baginya. Bisa babi uquqihi, karena sebab kedurhakaannya kepada ibunya tadi. Wahwa, kenapa? Apa yang durhaka seperti apa Alqamah ini?
Wahwa bahwa dia annahu bahwasanya dia ya'si awamiro ummihi. Bermaksiat, berbuat dosa, berbuat tidak baik, awamiro tidak menuruti perintah-perintah ibunya. Wa yuti'u zaujatahu, tapi lebih menuruti istrinya. Jadi mendahulukan istrinya daripada ibunya sendiri. Ya. Wa yufaddiluha ala walidati, dan dia mengutamakan istrinya itu di atas ibunya sendiri. Nah, itulah diantara kemaksiatan, kedurhakaan daripada Alqamah. Jadi anak-anakku, suatu saat nanti kalian akan menikah. Nah, ketika suami-suami kalian ya, ingin berbuat baik kepada ibunya, kepada orang tuanya, jangan kalian halangi. Karena anak laki-laki ya, itu di samping dari kedua orang tuanya masih memiliki hak, dan anak laki-laki memiliki kewajiban untuk memperhatikan orang tuanya. Ya. Kemudian untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ridhoilah dia, bahkan kalian dorong untuk senantiasa bisa berbakti kepada orang tua suami kalian kelak. Demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia, keberkahan, hidayah dan taufik bagi kita semua. In ahsan kalami faminallah wa in asaa famin dufi nafsi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.